Tak lama kemudian Jaguar Paw dan sisa temannya yang tidak jadi dikorbankan digiring ke sebuah tanah lapang. Di sini akan diadakan sebuah permainan. Jika Jaguar Paw dan teman-teman bisa melewati tanah lapang ini, maka mereka bebas dan mereka pun segera dilepaskan, tapi akan diiringi oleh anak panah dan tombak. Beberapa teman roboh satu persatu, termasuk Jaguar Paw. Beberapa teman roboh satu persatu, termasuk Jaguar Paw. Ia pun terkena panah sang ketua suku. Salah satu anggota suku penyerang hendak melancarkan pukulan terakhir untuk Jaguar Paw. Kakinya ditangkap oleh si tumpul yang ternyata masih hidup. Lalu ia menyuruh Jaguar Paw lari. Jaguar Paw berpikir cepat. Ia segera mematahkan anak panah yang menancap di tubuhnya. Suasana hutan yang sepi itu dipecahkan dengan suara binatang babi yang menguik panik. Ia berlari tak tentu arah, sementara sepasang mata tampak mengawasi kemana babi itu lari. Tak lama kemudian tampak beberapa orang mengejar babi itu. Babi itu terus berlari lurus menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Rupanya babi itu sengaja diarahkan ke suatu tempat. Hal itu terlihat beberapa orang di berbagai arah. Orang-orang ini adalah suku pedalaman yang sedang berburu babi. Sementara salah seorang pemburu telah menunggu kedatangan babi itu lewat di hadapannya. Ia memegang tali perangkap itu erat-erat, dan ketika binatang buruan itu lewat di hadapannya, secara tiba-tiba ia menyentakkan tali itu. Bersamaan dengan itu membentanglah jaring-jaring untuk menangkap babi cerdik. Ia berhasil menghindari jaring-jaring itu. Ia pun berlari berbelok ke arah, berharap ia akan menjauhi orang-orang yang memburunya. Namun naas, tiba-tiba kakinya menyenggol semacam pemicu perangkap, dan sedetik kemudian kayu-kayu runcing itu telah menancap di badannya sampai tembus. Ia menguik kesakitan, namun tidak berdaya ketika para pemburu itu mendatanginya. Para pemburu itu dengan penuh kemenangan melepaskan babi itu dari perangkap. Jaguar Paw segera mengeksekusi babi itu, dan ia mulai membagikan bagian-bagian penting tubuh. Selanjutnya ia mengambil hati, ia serahkan kepada temannya yang ada di sampingnya. Dan terakhir Jaguar Paw mengambil torpedo babi itu. Alasan Jaguar Paw memberikan torpedo karena si tumpul hingga saat ini belum mempunyai anak. Si tumpul hendak menolaknya karena dia sebenarnya sudah berkali-kali makan torpedo babi tiap kali berburu babi. Jaguar Paw menjelaskan dia harus memakan torpedo itu agar cepat mempunyai keturunan. Akhirnya dengan sangat terpaksa karena jijik, si tumpul kemudian memakan torpedo itu. Sedetik kemudian Jaguar Paw dan teman-temannya tertawa terpingkal-pingkal. Makan torpedo babi agar punya anak hanya mitos belaka. Suara tawa pun terpecah kembali. Tertawa Jaguar Paw tiba-tiba berhenti. Perlahan-lahan ia membalikan badan. Angin berhembus meniup daun-daun pepohonan, namun tidak terlihat satu orang pun di hadapan Jaguar Paw. Jaguar Paw tetap melihat jauh ke arah pohon-pohon itu. Kemudian dia berteriak, "Kalian mau apa?" Sesaat tidak ada jawaban, yang ada hanya gesekan dedaunan yang tertiup angin. Sekali lagi Jaguar Paw bertanya. Sesaat kemudian muncul seseorang. Dia mengatakan hanya numpang lewat. Lalu salah seorang di antara mereka memberikan beberapa ikan hasil buruan mereka. Tak berapa lama kemudian ayah Jaguar Paw memperkenalkan diri bahwa dia sejak berburu di hutan ini. Begitu pula Jaguar Paw, ia lahir dan berburu bersamanya. Hal itu pun akan dilakukan oleh Jaguar Paw bersama anaknya. Orang itu mengatakan bahwa tanahnya dirampas. Dia dan teman-temannya sedang mencari tanah yang baru. Karena hanya menumpang lewat, Jaguar Paw pun mengizinkannya. Ternyata yang datang bukan hanya beberapa orang pria. Dari beberapa sudut bermunculan wanita, anak-anak, dan orang tua. Mereka tak banyak bicara. Mereka berjalan meninggalkan Jaguar Paw. Jaguar Paw hendak mengejar namun dicegah oleh ayahnya. Setelah orang-orang itu lewat, Jaguar Paw dan rombongan pun meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan ketika mereka hendak sampai di perkampungan, ayah Jaguar Paw mengatakan, "Yang terjadi barusan jangan diceritakan kepada orang-orang di kampung. Orang-orang yang baru saja lewat itu dalam kondisi ketakutan. Jangan sampai ketakutan itu menular ke penduduk, karena ketakutan adalah sebuah penyakit." Pada malam harinya, Jaguar Paw dan kerabat sanak famili berkumpul mengelilingi api unggun. Sambil duduk santai, mereka mendengarkan petuah-petuah tentang hidup dari kepala suku. Setelah itu acara dilanjutkan menari bersama. Saat itu istri Jaguar Paw sedang hamil besar. Tampak di perut ada sesuatu yang bergerak melingkari perut istri Jaguar Paw. Jaguar Paw mengatakan anaknya pandai dan dia sekarang ikutan menari. Istrinya pun tersenyum.
Suasana pagi di hutan itu begitu sepi dan dingin. Orang lebih menyukai menarik selimutnya daripada harus bangun. Hanya suara anjing yang terus menyala. Begitu juga dengan jaguar Pau, ia pun terlelap tidur sambil bermimpi. Namun mimpinya adalah mimpi buruk. Di dalam mimpinya tampak ia sedang berada di hutan dan bertemu dengan pria tadi siang. Pria itu tampak menatap jaguar Pau sambil mengeluarkan tangannya yang memegang jantung yang masih berdetak. Nafas orang itu memburu seperti sedang ketakutan dan menyuruh jaguar Pau lari. Anjing itu terus menyala ketika jaguar Pau terbangun dari mimpinya. Tak lama kemudian istrinya terbangun dan menyuruh jaguar Pau mendiamkan anjing itu. Jaguar Pau masih diam merenungi mimpinya. Sementara itu tidak jauh dari kampung jaguar Pau tampak muncul seorang berwajah seram. Ia tampak sedang mengamati keadaan sekitarnya. Rupanya orang ini tidak datang sendirian. Ia membawa segerombolan orang dengan senjata di tangan seolah-olah siap untuk berperang. Sesaat orang itu menengok ke kanan dan ke kiri untuk melihat kesiapan anak buahnya. Sementara anak buahnya siap menunggu perintah darinya. Dan perintah telah jatuh. Orang-orang itu pun merayap maju perlahan-lahan agar tidak membangunkan orang-orang di kampung jaguar Pau. Jaguar Pau seolah-olah mendapatkan isyarat. Ia pun bangun dan menuju keluar rumahnya. Ia melihat sekelilingnya tampak sepi, hanya gonggongan anjing yang terdengar. Dan tiba-tiba ia melihat sekelompok orang membawa obor mengitari kampungnya yang kecil itu. Ia segera membangunkan anak dan istrinya lalu membawa keluar. Belum sempat keluar, moncong tombak telah berada di mukanya. Ia segera menghindar dengan meminjam tenaga lawannya. Ia membanting pria yang menyerangnya itu. Orang itu pun roboh pingsan dan tanpa menunggu waktu lagi ia membawa anak dan istrinya kabur dari tempat itu. Sementara di tempat lain, para penyerang itu mulai menyergap penduduk kampung jaguar Pau. Mereka yang masih tertidur lelap terbangun, namun sebelum sadar sepenuhnya sebuah tali telah menjirat lehernya dan menarik ke belakang. Segera para penyerang itu mengikatnya. Mereka ternyata tidak membunuh para penduduk yang berhasil ditangkap. Mereka hanya mengikat lalu mengumpulkan mereka di satu tempat. Perempuan-perempuan pun tidak luput dari tangkapan mereka. Para penyerang semakin banyak masuk dalam perkampungan kecil itu dan mulai membakar rumah-rumah penduduk. Suasana menjadi panik. Ayah jaguar Pau pun tidak luput dari serangan itu. Ia segera menyuruh anak-anak lari meninggalkan tempat itu. Sementara jaguar Pau yang berusaha lari menyelamatkan istrinya yang sedang hamil tua telah sampai ke sebuah sumur yang telah mengering. Dengan tergesa-gesa ia menyuruh istrinya turun dan sembunyi di dalam sumur. Istrinya ketakutan dan sempat menolak, namun jaguar Pau memaksanya demi keselamatan keluarganya. Dengan seutas tali yang terbuat dari akar dan mulailah istrinya perlahan-lahan turun ke bawah. Ternyata sumur itu cukup dalam dan baik untuk sembunyi. Sementara penyergapan dan penangkapan terhadap orang-orang kampung itu pun terjadi dengan sangat kejam. Mereka tak segan-segan memukul yang lelaki ditangkap dan diikat, sementara yang melawan dikeroyok rame-rame. Termasuk si Tumpul, badannya yang besar dan pukulannya yang keras ternyata menyulitkan para penyerangnya. Butuh 3 orang dan 1 jaring untuk menaklukkannya. Sungguh naas nasib jaguar Pau ketika ia sedang berusaha menyembunyikan istrinya di dalam sumur. Tampak salah seorang penyerang telah melihatnya dan dia pun segera lari menuju ke jaguar Pau. Sementara jaguar Pau mempercepat uluran talinya agar penyerang itu tidak mengetahui keberadaan istrinya. Penyerang itu semakin dekat dengan jaguar Pau dan jaguar Pau pun mempercepat uluran talinya dan akibatnya istrinya terjatuh dengan keras di lantai sumur. Setelah melepas talinya, jaguar Pau pun menyongsong penyerang itu dan terjadilah perkelahian hidup mati antara jaguar Pau dan penyerang itu. Dengan satu sentakan, jaguar Pau pun terlempar melewati lubang sumur itu. Sang penyerang segera melompat dan sebuah sepakan kaki dari jaguar Pau itu membuat penyerang itu terjatuh hampir masuk ke dalam sumur. Namun jaguar Pau menangkap kaki penyerang itu dan saat itulah sang penyerang melihat ke bawah. Ia melihat istri jaguar Pau. Jaguar Pau panik dan ia pun menarik senjata milik lawannya dan kemudian memukulnya sampai penyerang itu tak berdaya. Jaguar Pau segera menarik tubuh orang itu ke atas. Jaguar Pau mengatakan ia akan menolong kawan-kawannya dan ia berjanji akan kembali. Jaguar Pau menuju ke perkampungan hendak menolong kawan-kawannya. Saat itulah ia melihat ayahnya sedang bertarung dikeroyok beberapa orang. Dengan amarah yang meletup-letup ia berlari menolong ayahnya.
Seorang penyerang itu hendak mencegah, namun hanya dengan sekali banting ia tak berdaya. Dan ketika lawan ayahnya hendak mengayunkan senjata menyerang ayahnya, Jaguar Paw berlari dan dengan satu lompatan ia menubruk lawan itu. Mereka saling menelikung dan memukul. Di satu kesempatan Jaguar Paw berhasil memojokkan lawannya itu ke sebuah pohon, dan pisau yang seharusnya diarahkan kepadanya kini dengan sekuat tenaga Jaguar Paw telah membalikkan ke lawannya itu. Pisau itu hampir menghujam di leher lawan itu. Namun sebuah jeratan telah menelikung leher Jaguar Paw dan orang itu pun selamat dari kematian. Jaguar Paw akhirnya tidak berdaya setelah dikeroyok oleh beberapa orang. Ia melihat ayahnya telah diikat. Dan celakanya tangan kanan dari ketua penyerangan itu mendengar ketika Jaguar Paw mengucapkan kata ayah. Dengan senyum licik ia merenggut kalung ayah Jaguar Paw, kemudian melemparkannya ke hadapan Jaguar Paw. Angin berhembus kencang ketika pisau itu menggurat leher ayah Jaguar Paw, dan dia sempat berpesan agar Jaguar Paw tidak takut, dan pelan-pelan tubuhnya pun terjatuh tak berdaya. Jaguar Paw hanya memejamkan matanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian tangan kanan ketua penyerangan itu menghampiri Jaguar Paw, dan sekali pukul Jaguar Paw pun pingsan. Jaguar Paw tersadar dari pingsannya ketika mendengar jerit tangis seorang perempuan. Ketika ia mengedarkan pandangannya, ia melihat semua teman-temannya telah terikat. Kondisi mereka benar-benar menyedihkan. Mereka diikat lehernya yang dikaitkan ke sebuah bambu. Tanpa sadar Jaguar Paw melihat ke sumur di mana istrinya sembunyi. Di situ tampak seorang sedang memeriksa sumur itu. Di dalam sumur, istri Jaguar Paw segera bersembunyi di cekungan sumur sehingga orang itu tidak melihatnya. Kemudian ia berusaha mendiamkan anaknya yang mulai menangis. Untuk mengetahui di dalam sumur itu ada orang atau tidak, penyerang itu melemparkan sebuah batu ke dalam sumur. Anak Jaguar Paw menjerit. Untuk memastikan orang yang di dalam sumur itu tidak selamat, ia memutuskan tali pengikat kaki istri Jaguar Paw. Kejadian menyedihkan itu tidak luput dari pandangan Jaguar Paw, dan ia pun berjanji dalam dirinya akan kembali lagi. Setelah yakin tidak ada orang lain yang tertinggal, rombongan itu pun segera berangkat melakukan sebuah perjalanan. Mereka berjalan dalam kondisi terluka sekujur badan. Kesedihan ditinggal mati orang-orang yang dicintai, dan yang terjadi di hadapan mereka adalah mereka harus meninggalkan anak-anak mereka, ditambah lagi kondisi tangan dan leher terikat ke sebuah bambu. Ini benar-benar akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Semua orang dibawa kecuali anak-anak. Ketika perjalanan dimulai, anak-anak itu masih mengikuti mereka. Mereka menangis sambil memanggil orang tuanya yang terluka dan terikat. Kondisi mereka benar-benar menyedihkan. Mereka harus hidup sendiri tanpa orang tua di tengah hutan yang ganas dan liar. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah Jaguar Paw yang dengan terpaksa harus meninggalkan istrinya yang ditinggal di dalam sumur. Jaguar Paw sempat melihat ke arah sumur, dan kebetulan saat itu tali pengikat kaki istrinya bergerak ke bawah seolah ada yang menariknya. Jaguar Paw langsung terbayang kondisi anak dan istrinya di dalam sumur. Entah bagaimana mereka bisa hidup. Dan perjalanan anak-anak itu terhenti oleh sungai yang besar di hadapannya, sementara orang tua mereka yang kini menjadi korban perbudakan dan perdagangan manusia tetap berjalan menyeberangi sungai yang deras dan lebar. Perjalanan Jaguar Paw dan teman-temannya masih panjang. Setelah menyeberangi sungai yang deras dan lebar serta dalam keadaan tubuh lemah dan sekujur badan terluka, kini mereka harus melewati jalan kecil di tepi jurang. Salah melangkah sedikit saja akibatnya akan fatal. Dan ini benar-benar terjadi. Salah satu teman Jaguar Paw yang terluka tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh ke jurang kalau tidak ditolong oleh Jaguar Paw dan teman-temannya. Mereka mau tidak mau harus menarik tubuh temannya itu kalau tidak ingin jatuh berbarengan ke dalam jurang yang tinggi dan dalam. Karena mereka diikat satu rangkaian, jatuh satu, jatuh semua. Jaguar Paw dan teman-temannya harus menarik sekuat tenaga tubuh temannya yang sudah tidak bisa menahan beban tubuhnya yang lemah dan terluka. Dan naasnya anggota suku penyerang tidak ada yang membantu. Mereka malah menganggap itu sebagai tontonan yang menarik. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya temannya bisa diangkat ke tepian.
Anggota penyerang itu lalu melepaskan tali pengikat leher dan tanpa diduga-duga ia mendorong tubuh itu ke jurang. Semua orang kaget dan marah, termasuk Jaguar Paw. Namun lagi-lagi dia tidak berdaya. Sementara pemimpin penyerang yang ada di depannya heran ketika dia menengok ke belakang, tidak ada rombongan lain. Ia lalu mengecek dan ia melihat di salah satu rangkaian ada satu orang yang hilang. Ia lalu menanyakan hal itu ke anggotanya, namun tidak ada yang menjawab. Rupanya sang pemimpin itu mengetahui siapa yang melakukannya. Lalu ia menantang kalau ada yang hilang atau dibunuh hasil tangkapannya, ia akan berhadapan dengannya. Lagi-lagi semua diam, tak ada yang berani menjawab. Lalu perjalanan pun dilanjutkan kembali. Perjalanan kali ini telah sampai ke sebuah hutan. Di kejauhan mereka melihat seorang anak perempuan sedang menangisi anggota keluarganya yang meninggal. Setelah dekat ternyata badan anak itu terdapat bercak-bercak luka. Salah seorang anggota suku penyerang memperingatkan agar jangan mendekati anak itu karena ia mengidap penyakit menular. Tapi ternyata begitu anak kecil itu melihat rombongan, ia malah mendekat. Salah satu anggota suku penyerang mengusir anak itu, namun anak kecil itu terus mendekat. Karena takut tertular penyakit anak kecil itu, anggota suku penyerang itu mendorongnya dengan kayu. Beberapa kali ia didorong, namun ia tetap merangsek maju. Akhirnya untuk menghentikan anak itu, ia pun menusukkan kayu itu ke badan anak kecil itu. Bukannya sekali namun berkali-kali, membuat anak kecil itu pun berhenti. Ia pun menatap tajam orang itu dan kata-katanya benar-benar mengejutkan semua orang di situ. Gadis itu mengatakan bahwa suku mereka yang besar akan segera berakhir kejayaannya, dan jangan pernah meremehkan pria yang berlari dengan jaguar di belakangnya, karena dialah yang akan menghancurkan kalian, dan orang itu saat ini telah berada di antara kalian. Setelah melewati daerah yang terjangkit penyakit menular, sampailah mereka ke sebuah kota yang padat, kumuh dan berdebu. Di setiap sudut tampak para pekerja yang lemah karena kelaparan dan banyak terjangkit penyakit dikarenakan panen gagal dan wabah penyakit menular. Ternyata perjalanan mereka berakhir sampai di kota itu. Nasib para suku Jaguar Paw sangat menyedihkan. Para perempuan menjadi pekerja yang tidak pernah dibayar, yang sudah uzur dan tidak produktif disingkirkan. Sementara para pria akan dijadikan persembahan ke para dewa dikarenakan tanah mereka banyak terkena musibah, penyakit menular, kelaparan dan panen gagal. Dengan mengadakan upacara persembahan ke para dewa, musibah akan hilang. Jaguar Paw dan kawan-kawannya dibawa ke tempat upacara persembahan. Sepanjang jalan mereka disambut dengan tari-tarian. Tak lama kemudian datang beberapa perempuan yang mengoleskan semacam cat berwarna biru ke tubuh Jaguar Paw dan teman-temannya. Sepanjang jalan Jaguar Paw juga melihat upacara persembahan itu. Upacara yang benar-benar mengerikan. Yang ada dalam benak Jaguar Paw adalah, apakah sang ketua pun maju ke depan dan mengatakan semoga bencana dan musibah yang menimpa kita, panen gagal karena hama dan wabah penyakit menular segera berakhir. Dan yang pertama kali menjadi korban adalah teman Jaguar Paw. Ia melihat tubuh temannya terlentang di sebuah pelataran sempit. Algojo itu mengayunkan pisaunya ke arah teman Jaguar Paw. Setelah itu terdengar sorak-sorai para penonton yang ada di bawahnya. Jaguar Paw benar-benar dilanda ketakutan. Bukan ketakutan ia akan menjadi korban, ia takut dan sedih mengingat istri dan anaknya yang masih berada di dalam sumur. Saat giliran Jaguar Paw pun tiba, seperti temannya, ia pun ditelentangkan di sebuah altar. Ketika pisau sudah siap-siap diayunkan, tiba-tiba di langit terjadi keanehan. Langit menjadi gelap dan bulan pun muncul menutupi matahari. Saat itu terjadi gerhana matahari dan semua mata mengarahkan pandangannya ke langit. Ketika pelan tapi pasti bulan itu pun menutupi matahari, semua orang terdiam. Sampai bulan pun tidak menutupi matahari lagi. Dan apakah artinya ini? Ternyata artinya Jaguar Paw tidak jadi dikorbankan karena doa mereka sudah terkabul. Tak lama kemudian Jaguar Paw dan sisa temannya yang tidak jadi dikorbankan digiring ke sebuah tanah lapang. Di sini akan diadakan sebuah permainan. Jika Jaguar Paw dan teman-teman bisa melewati tanah lapang ini, maka mereka bebas dan mereka pun segera dilepaskan, tapi akan diiringi oleh anak panah dan tombak. Beberapa teman roboh satu persatu, termasuk Jaguar Paw.
beberapa teman roboh satu persatu, termasuk Jaguar Paw. Ia pun terkena panah sang ketua suku. Salah satu anggota suku penyerang hendak melancarkan pukulan terakhir untuk Jaguar Paw. Kakinya ditangkap oleh si tumpul yang ternyata masih hidup. Lalu ia menyuruh Jaguar Paw lari. Jaguar Paw berpikir cepat. Ia segera mematahkan anak panah yang menancap di tubuhnya. Ketika pria penyerang itu menghampirinya, ia langsung menancapkan mata anak panah ke leher orang itu. Sejenak orang itu berdiri limbung lalu terjatuh tak bergerak. Melihat anaknya diam tak bergerak, marahlah sang ketua suku dan dia pun menghampiri anaknya sekaligus mengejar Jaguar Paw. Melihat apa yang terjadi, anak buah kepala suku itu pun rame-rame melontarkan anak panah dan tombaknya ke arah Jaguar Paw. Jaguar Paw tidak mempunyai waktu banyak untuk melayani mereka. Ia segera lari sekencang-kencangnya ke arah hutan. Sementara di belakangnya kepala suku dan anak buahnya mengejar dengan membawa amarah dan dendam yang menyala-nyala. Sekuat-kuatnya Jaguar Paw, akhirnya dia kelelahan juga ditambah dengan luka di perutnya. Dia pun sembunyi dengan menaiki sebuah pohon dan ketika ia sudah sampai di atas pohon, baru ia merasakan sakit perutnya. Sementara ketua suku dan anak buahnya terus berlari. Mereka tidak mengetahui keberadaan Jaguar Paw. Namun satu hal yang tidak dibawa oleh Jaguar Paw, lukanya yang terus mengeluarkan darah itu telah menetes dan tetesan darah itu mengenai salah satu anak buah kepala suku. Namun ia tidak merasakannya. Ia berlari terus. Untuk sementara Jaguar Paw dapat bernapas lega karena berhasil lolos dari kejaran kepala suku dan anak buahnya. Namun itu tidak berlangsung lama. Di hadapannya sekarang telah ada seekor anak jaguar. Kalau ada anak jaguar berarti ada induknya. Dan dugaan Jaguar Paw benar, di belakangnya telah merunduk seekor jaguar besar siap menerkamnya. Sementara kepala suku dan anak buahnya itu pun merasakan keanehan. Di depan tidak ada sekelebat pun bayangan Jaguar Paw. Mereka curiga. Salah satu anak buahnya yang bisa mencium jejak mengatakan kalau Jaguar Paw tidak melewati daerah ini. Dan ketika dia berbalik, ia melihat setitik darah di punggung temannya. Mereka pun mempunyai pikiran yang sama. Sekarang mereka mencari sambil melihat ke arah pepohonan. Sementara Jaguar Paw pun tidak bisa berdiam diri di atas pohon bersama jaguar. Sementara di belakangnya mengejar sang jaguar yang kelaparan. Sementara itu kepala suku menyuruh diam karena dia mendengar suara menuju ke arah mereka. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka segera berlari ke arah suara itu. Sementara jaguar itu semakin dekat dengan Jaguar Paw. Di sisi lain tampak mendekat satu orang anak buah kepala suku. Ia berlari memotong jalan hendak menyergap Jaguar Paw. Jaguar dan orang itu sama-sama semakin dekat dengan Jaguar Paw. Dan sampailah orang itu dan jaguar di persimpangan dan tanpa ampun jaguar itu menerkam anak buah kepala suku. Sementara Jaguar Paw lolos dari santapan jaguar. Melihat temannya menjadi santapan jaguar, teman-temannya rame-rame menghujani jaguar itu dengan pukulan dan tusukan tombak. Dan dia memerintahkan untuk mengejar Jaguar Paw sampai dapat. Akhirnya kembali terjadi kejar-mengejar antara Jaguar Paw dan kepala suku serta anak buahnya. Bahkan sampai jauh malam Jaguar Paw berlari. Di kejauhan Jaguar Paw melihat beberapa titik-titik cahaya menuju ke arahnya. Ternyata itu adalah cahaya obor kepala suku dan anak buahnya yang terus mengejarnya. Akhirnya setelah terjadi kejar-mengejar, kepala suku dan anak buahnya semakin dekat dengan Jaguar Paw. Sebatang anak panah yang lewat di depan hidungnya mengagetkan Jaguar Paw. Ia langsung mempercepat larinya dan saat itu juga berterbangan anak panah dan tombak serta bandil berlomba-lomba mengenainya. Namun Jaguar Paw masih berumur panjang, tidak satupun yang mengenainya. Jaguar Paw melanjutkan larinya dan kepala suku itu terus mengejarnya. Pada akhirnya sampailah Jaguar Paw di ujung jalan. Ujung jalan itu adalah sebuah sungai yang membentang dan air terjun yang tinggi. Tidak ada tempat untuk berlari lagi. Tidak ada tempat berlari lagi untuk Jaguar Paw. Namun kalau Jaguar Paw ingin selamat, ia harus melompati air terjun itu. Dan itu akan dilakukan oleh Jaguar Paw. Tidak ada waktu untuk berpikir karena kepala suku dan anak buahnya semakin dekat. Jaguar Paw pun melompat ke bawah dan ternyata dia selamat. Dan Jaguar Paw pun mengatakan kepada kepala suku dan anak buahnya, "Ini adalah hutanku, aku adalah seorang pemburu. Aku dan ayahku telah berburu di hutan ini sejak kecil. Begitu pula yang akan aku lakukan bersama anakku." Melihat tantangan itu, kepala suku dan anak buahnya pun melompat ke air terjun dan kembali mengejar Jaguar Paw. Jaguar Paw tidak menyangka kalau mereka akan terjun juga. Namun naas bagi Jaguar Paw, ia lari tanpa melihat di depannya ada lumpur hidup dan ia pun terperangkap di situ. Sementara itu kepala suku dan anak buahnya telah berhasil terjun ke bawah.
Satu-satu mereka berhasil dan mulai bergerak mengejar jaguar paus. Jaguar paus yang terjebak dalam lumpur hidup berusaha menggapai apa saja yang dapat menarik tubuhnya. Ia berhasil menggapai sebuah ranting, namun ranting itu kurang kuat dan akhirnya putus. Tubuh jaguar paus pelan-pelan terhisap ke dalam lumpur. Namun semangat untuk hidup yang membara membuat perjuangan jaguar paus lepas dari lumpur itu pun membuahkan hasil. Pelan-pelan tubuhnya mulai terangkat dari lumpur hisap itu. Seluruh tubuhnya terasa lemah, namun ia tidak bisa berdiam diri di situ karena kepala suku dan anak buahnya tetap mengejarnya dan semakin dekat. Terbebasnya dia dari lumpur hidup membuat jaguar paus sadar dia tidak mungkin lari terus, dia harus melawan. Apalagi hutan ini adalah tempat dia lahir, tempat dia berburu. Seluk-beluk hutan ini telah dikenalnya. Sementara kepala suku tetap tidak mengendorkan niatnya untuk mengejar jaguar paus. Dan ini adalah salah satu bentuk perlawanan dari jaguar paus. Sarang lebah itu ia lemparkan ke arah kepala suku dan anak buahnya. Dan tanpa ampun lebah-lebah yang marah karena sarangnya diganggu itu pun mengamuk dan menyengat. Jaguar paus mulai menyusun siasat untuk melawan musuh-musuhnya yang mengejarnya. Ia menangkap seekor katak beracun dan mulailah ia membuat senjata sumpit yang jika mengenai musuhnya akan berakibat fatal. Dan selanjutnya ia menunggu kedatangan kepala suku dan anak buahnya lewat. Yang menjadi sasaran adalah anak buah kepala suku yang paling belakang. Beberapa duri yang sudah diolesi oleh racun katak pun hinggap di tubuh pria itu dan ia pun mulai limbung, tidak kuat lagi untuk berlari dan akhirnya ia roboh. Salah satu anak buah kepala suku itu kembali lagi untuk menolong temannya dan kebetulan dia adalah yang membunuh ayah jaguar paus lalu menatap senjata yang tergeletak di tanah. Jaguar paus tidak menunggu lama, ia pun berlari untuk meraih senjata itu. Jaguar paus menghindar sambil merebahkan tubuhnya untuk meraih senjata itu. Dan satu pukulan terakhir dari jaguar paus telah menamatkan riwayat hidupnya. Sementara kepala suku marah ketika dua orang anak buahnya tergeletak di tanah. Ia pun lari mengejar jaguar paus. Setelah mengejar jaguar paus, akhirnya sebuah panah menancap di dada jaguar paus. Perlahan-lahan kepala suku itu mendekati jaguar paus. Ia membuang busur panahnya dan mencabut pisau kebanggaannya. Ia pun berlari menuju ke jaguar paus. Kejadiannya begitu cepat dan kepala suku itu tidak menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Ternyata ini semua adalah rencana jaguar paus. Jaguar paus memutuskan untuk pindah dari tempat yang lama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia pun sempat melihat kapal-kapal yang berlabuh di pantai. Dengan demikian selesailah alur cerita film Apocalypto. Disarankan untuk menonton film full movie-nya karena film ini seru banget. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya.